jalan-jalan ke kota Medan. Sip. Jangan lupa singgah di Sambu. Oke, sip. Datanglah ke KPU Medan Oke. supaya paham tentang pemilu. Yeay. Oh yeah, oh yeah, yeah yeah. Asik. Ini dia 4 bincang-bincang asik soal pemilu dan segala pernak-pernik. Biar kamu ngerti dan gak malu-malui. Ngerti hakmu dan paham kewajibanmu. Asik. Ye, ye, ye. Asik. Asik. Ini podcast KPUM bukan kaleng-kaleng. Mau tanya apa saja? Boleh. Jangan lupa subscribe, nanti rugi sendiri. Klik loncengnya, dapat info terkini. Oh yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di KPU Kota Medan bersama saya Nina. Dan saya Rizky Pratiwi. Kali ini kita kedatangan lagi tamu yang spesial, Abang Ganteng dari Komisioner KPU Kota Medan, Divisi SDM Sosdiklit dan Parmas, yaitu Bang Edi Suhartono. Yeay. Besok kita beli kerincingan ya Kak. Ya, oke. Biar lebih seru, siap. Oke. Bang Edi, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak Kiki. Sehat, ini kedua kalinya Bang Edi Iya, bertamu terima di kasih. rumah kami di podcast KPUM. Iya. Pernah duduk 2 kali ya di kursi Iya, ini terima atau kasih kursi sudah- sebelumnya? Sudah diundang. Oh, iya. Beda-beda kursi nih. Oh, Beda beda, aja. beda kursi ya. Ini sih kami order khusus ya Bang ya, kursinya dari ruangan lain. Iya. Oke, nah kali ini pemirsa kita mau bahas dengan Bang Edi yaitu kehumasan ya. Karena kan Bang Edi ini di Parmas ya, biasanya hubungan-hubungan masyarakat ini Bang Edi yang menjalani tugas dari komisioner di KPU gitu kan. Nah kemudian ini di Parmas ini apa saja Bang yang saat ini sedang apa namanya sih kalau bahasa sekarang itu viral Lagi yang dikerjakan sama Bang Edi? Iya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu Yes. tentang kehumasan. Kehumasan, oh ya, Ya, oke. tentang Oke, kehumasan. kehumasan. Kenapa kita pada hari ini mungkin Mbak Kiki dan Bu Nina memilih tema ini sesuai dengan apa ya? Katakanlah bidang saya ya, Yes. Parmas yang berkaitan dengan kehumasan ini. Iya. Jadi sebelum tadi cerita tentang yang di Parmas atau di Cerita kehumasan tentang kita, kehumasan iya dulu. kita kilas balik dulu tentang Oke. kehumasan. Iya Bang. Jadi Mbak Kiki di KPU ini memang salah satu bagian penting juga yang tidak kalah pentingnya dibandingkan divisi-divisi lain adalah masalah kehumasan. Ya, yang ini tentunya menjadi salah satu katakanlah penting bagi KPU Kota Medan untuk menyampaikan informasi tentang kepemiluan ya, terutama baik tidak pada tahapan maupun pada saat tahapan. Nah ini secara bidang dia berada di divisi teknik Hukmas Teknik ya, Hukmas, yes. dan juga SDM hukum ya, karena kan ada divisi yang Iya. berkolaborasi nih kan bergabung. Iya. Nah ada yang menarik ini sedikit tentang kehumasan. Jadi pasca pemilihan serentak 2020 kemarin ya, teknik Hukmas ini kemudian namanya sudah berubah jadi Bakohumas. Oh, Ya, gitu. Bakohumas. Jadi sejak habis pilkada serentak 2020. 2020 kemudian ini Bakohumas ini kemudian dideklar ya, dideklarasikan Ya. atau katakanlah diberlakukan untuk KPU ya. Yes. Ini ditandai dengan keluarnya SK KPU RI ya, nomor 172 yang diikuti dengan surat edaran nomor 244 kalau saya nggak salah. Nah, secara khusus di Medan ditindaklanjuti dengan SK juga keluar ya, 246 untuk kedudukan Bakohumas itu penting. Yes. Jadi teknis Hukmas atau divisi teknis Hukmas yang selama ini membidangi kehumasan itu fungsinya menjadi lebih luas dengan berada di bawah Bakohumas. Ya.
Itu dia Mbak Kiki pertama pengantar. Jadi sebenarnya yang tadinya humas ke Bakohumasnya bedanya apa kalau lebih luas gitu Bang? Ya sebenarnya untuk ini fungsinya kan kalau berdasarkan Permenq 35 2014 itu memang definisi Bakohumas ini kan adalah lembaga non struktural yang menjalankan fungsi koordinasi dan kerjasama antar unit di divisi kehumasan, baik di lembaga negara, pemerintah, pendidikan termasuk kita di KPU. Nah jadi antar Bakohumas masing-masing instansi ini terkoordinasi dan saling bekerja sama untuk sharing informasi dan membagikan hal-hal yang sifatnya informatif, kegiatan dan sebagainya. Ini yang kita jalankan atau kita laksanakan setelah kita kemarin di 2021 ya, berbekal dari surat keputusan tadi itu dan kemudian menjalankan fungsi-fungsi Bakohumas secara lebih katakanlah lebih intensif. Berarti walaupun lembaga tapi tetap di dalam KPU. Iya, jadi dia namanya badan koordinasi kehumasan Bakohumas. Jadi ini mengacu dari Permenq 35 2014 itu. Kemudian secara regulasi di KPU juga ada PKPU-nya apa? PKPU dan undang-undangnya, Undang-Undang 7 tahun 2017. Nah, ini berkaitan dengan pentingnya penyampaian informasi sharing informasi kita yang kita lakukan baik ada pada tahapan maupun tidak tahapan ke publik. Siapa mitra Bakohumas kita ya seperti pemerintah kota, kemudian polisian ya. Kodim ini sudah kita buat juga ini grup WA-nya. Nah, jadi kita saling berbagi informasi terkait dengan kegiatan. Seperti sekarang ini kan, kita akan sharing nanti informasi kegiatan podcast kita di Bakohumas. Nanti grup WA-nya itu sudah berfungsi ya Pak ya? Iya, kita sejak 2001 saya bilang tadi habis sudah Bakohumas itu sudah eksis. Ini ditandai dengan adanya SK yang kita secara struktur juga sudah ini. Nah, itu dia. Jadi ngerjainnya itu sama dengan tugas kehumasan dulu Bang? Iya, kalau kemarin teknis humas itu kan lebih kepada sepertinya teknis ya, teknis humas ya, kepemiluan. Nah, kalau Bakohumas ini lebih luas dia, lebih luas dalam artian hal-hal yang sifatnya strategis juga penting untuk disampaikan. Dalam artian ketika sudah menjalankan fungsi koordinasi dan kerjasama antar unit divisi kehumasan di masing-masing lembaga ya, nanti di situ ada. Kalau mungkin di konteks ke KPU mungkin kita berkoordinasi juga ada dalam grup itu ada Disduk Capil juga ada dalamnya. Karena kenapa? Karena kita penting berkoordinasi terkait dengan misalnya tadi masalah data jadi semacam gabungan ya? Iya, jadi humas-humas di masing-masing lembaga tadi itu tentunya terkoneksi dengan kita. Kita declare juga bahwasanya kita sudah punya Bakohumas. Mungkin kalau di PMK itu humasnya lah ya. Cuman sekarang Bakohumas trennya. Nah, ini memang mereper dari Permenq Kominfo itu 35 2014 dan juga Undang-Undang nomor 14 tahun 2028 tentang Komisi Keterbukaan Informasi Publik. Nanti ngarahnya ke sana Mbak Kiki dan Bu Nina. Ini kelas baliknya. Iya. Jadi sebenarnya apapun informasi yang disampaikan oleh KPU itu juga bisa harusnya dari Bakohumas. Iya, kita share di Bakohumas. Jadi aktivitas kita itu terdesiminasi ya, tersebarkan di publik kan gitu. Paling tidak di mitra-mitra kita yang memang selama ini intens bekerja sama dengan kita. Berarti seperti frontlinernya KPU. Iya, seperti itu kurang lebih. Nah, itu yang saya bilang tadi agak luas. Apa katakannya perannya sehingga kemudian apapun yang sedang kita lakukan sekarang ini kan layak. KPU ngapain ya kalau nggak ada tahapan kan gitu. Bisa dilihat di Bakohumasnya itu. Bakohumas ini. Gitu. Ya ngapain aja sih kerja KPU ini? Lagi sepi pemilihan gitu kan kerjaannya. Padahal kita lagi podcast ya. Padahal lagi podcast. Oke, berarti apapun informasinya bisa ditanya sama warga Kota Medan langsung ke Bakohumas. Kegiatan yang sudah dijalankan oleh KPU juga ada di sana. Banyak dong media di Bakohumas ini ya. Maksudnya media penyampaiannya dari KPU sendiri ya? Iya, salah satu saya pikir karena kan tadi kita ada media yang sifatnya Instagram, media sosial, ada Pedcos dan kemudian ada, ini Bakohumas kita ini sudah grup kan, udah ada WA grupnya. Jadi kita masukkan ke grup WA Bakohumas KPU Kota Medan namanya. Nama grup apanya? Nama grup WA-nya. Itu lebih nge-share ini Bang? Iya, nge-share info-info ke dalam grup kita itu. Oke.
kok Kiki belum dapat bang. Nah, ini dia. Kiki Bagaimana mungkin nih? masuk lembaga apa dia ya? Lembaga non Iya, ya nggak apa-apa, nanti kita share lah. Iya. Oke, berarti dari situ pekerjaannya Bako Humas ya. Nah, Bang Edi di dalam Bako Humas ini berarti dari sisi KPU-nya ya, Iya. apa ikut terjun juga ke Bako Humasnya Nimbrung atau Bang Edi itu hanya sifatnya berkoordinasi? Jadi kalau dari keberadaan Bako Humas tadi yang saya bilang tadi itu namanya Badan Koordinasi Kehumasan ya. Memang dimaksudkan untuk melakukan fungsi-fungsi koordinasi atau kerjasama dengan unit kehumasan di masing-masing lembaga yang ada, kan begitu. Iya. Nah, ini sharing informasi atau berbagi informasi ini antara kehumasan penting. Termasuk melibatkan kalau misalnya nggak salah juga kalau sekali-sekali kita undang juga misalnya teman-teman yang ada di Bako Iya. yang tadi kerjasama tadi ya, betul, untuk betul. mengisi podcast kita ini juga Betul, untuk menunjukkan bahwasanya eksistensi Bako Humas KPU Kota Medan sudah ada, kan gitu, tidak hanya sekedar misalnya. Kita undang di episode selanjutnya. Ya, saya begitu Mbak Kiki, menarik itu. Jadi di awal-awal kemarin memang Bako Humas kita ini disarankan oleh atasan kita ya, KPU Provinsi maupun untuk mendeklar itu atau menyampaikan itu ke publik bahwasanya Bako Humas Kota Medan sudah ada, kan begitu, supaya siapa-siapa saja mitranya yang selama ini menjadi mitra kita ya, seperti tadi saya bilang tadi, kepolisian pada saat semisal Kodim ya, kemudian kejaksaan juga, di Susakti yang kita anggap relevan dan signifikan lah dengan tugas-tugas kita sebagai penyelenggara pemilihan begitu. Betul. Luar biasa. Iya. Ya. Tadi Kiki sudah nanya nih Pak, sekarang giliran saya yang mau bertanya. Oke, Bu, ini pertanyaannya nih Serius nih sedap-sedap. Serius nih kayaknya. Iya, Ya, silakan. kira-kira peran Bako Humas untuk KPU Kota Medan itu seperti apa sih Pak? Ya, saya pikir ini menarik, pertanyaan menarik dari Bu Nina. Jadi peran Bako Humas sebenarnya saya tadi proses evolusi ya, bukan dari teknis humas ke Bako Humas itu ya. Kalau teknis humas kemarin itu lebih kepada technically ya, dalam artian teknis-teknis, katakanlah hal-hal teknis itu yang saya bilang lebih kepada internal. Tapi kalau ke Bako Humas itu kan lebih kepada hal yang sifatnya lebih strategis, lebih katakan lebih luas ya, menyangkut hal-hal yang sifatnya informatif juga. Jadi perannya memang menyampaikan informasi, kegiatan yang memang perlu diketahui oleh publik atau paling tidak mitra kita yang sama-sama punya concern sebagai humas, divisi humasnya gitu. Humas Pemku, humas di kepolisian kan gitu ya. Dan juga bidang kehumasan lain yang ada di lembaga-lembaga yang kita ajak kerjasama. Itu salah satu fungsi pentingnya. Nah, selain itu juga sebenarnya kita berharap lewat Bako Humas ini sebenarnya KPU KPU bisa menyampaikan ke publik ya tentang KPU itu apa dan sebagainya. Bahkan kemudian kita berharap Bako Humas ini bisa menjadi peluang juga untuk kita memastikan bahwasanya masyarakat paham betul tentang KPU dalam artian tidak hanya misalnya pada saat pelaksanaan pilkada atau pemilu, tapi juga tidak pilkada pun paham. Jadi lebih dekat ke masyarakat dan tentunya sekaligus kita berharap ini kan KPU kan nggak punya apa namanya, kalau jubir-jubir itu apa namanya ya? Kalau di beberapa lembaga itu kan ada jubirnya. Nah, kita di KPU kan humasnya kalau bisa dia AA. Jadi kalau misalnya KPU nggak ada ya bang? Nah, ini yang kemarin kita juga mudah-mudahan ini menginspirasi supaya kemudian lewat Bako Humas ini kemudian bisa lahir apa nanti semacam apalah namanya? Jubirnya yang khusus gitu kemudian ada yang siap untuk memberikan penjelasan ke publik tentang situasi apa saja ya, merespon supaya ini penting juga kan tentunya lewat Bako Humas ini kita berharap begitu misalnya. Tapi kan sudah jalan kan bang ya, harusnya udah udah bekerja lah ya gitu ya. Sudah bekerja, paling tidak sudah menyampaikan kegiatan-kegiatan kita yang mungkin perlu diketahui oleh publik. Ketika tidak ada tahapan, apa aja KPU ya kan begitu. Jadi yang lagi in tadi nih bang, yang istilahnya yang lagi dikerjakan sama Bako Humas ini sekarang apa nih? Iya, kita sebenarnya mengekspos atau menyampaikan informasi kegiatan yang ada di sekretariat, baik yang kita lakukan secara katakan seperti yang rutin ya reguler itu misalnya daftar pemilih berkelanjutan yang bagian data kan itu sebenarnya kita ekspos dan kemudian kita share.
atau berbagai event apa saja yang sedang berlangsung atau terjadi di KPU ya. Kita kemarin seperti kedatangan tamu ya, ada studi tiru dari misalnya Palembang, itu juga kita sampaikan lewat media kita termasuk di Bakohumas. Atau aktivitas yang tiap hari kita lakukan misalnya rapat rutin misalnya seperti itu. Sampai hari ini kan baru karena belum pemilihan ya. Iya, masih reguler jadi ya. agenda kita pokoknya termasuk podcast kita inilah untuk mengisi kegiatan yang sifatnya apa? Informatif. Iya, informatif apa saja. Begitu, Bu Nina. Kemudian Pak, sejauh mana peran dan fungsi Bakohumas dalam sarana sosialisasi, khususnya ini nanti kita mau tahapan nih Pak, pemilu tahun 2024. Iya. Gimana? Iya, saya pikir peran Bakohumas jadi penting lah ya, terutama untuk misalnya membangun mindset atau katakanlah membangun pemahaman terhadap ini. Iya, pemilihan dan pemilu yang akan datang ini kan begitu, apa saja yang sudah dan sedang berproses di sana. Sekarang ini kita sedang sudah disiapkan tahapan ini kan, nanti kalau memang sudah oke, final Juni atau Juli nanti kan sudah masuk tahapannya. Dan kita pastikan ini kemudian misalnya tidak hanya lewat media-media yang lain, tapi juga Bakohumas juga bisa menyampaikan secara lebih pasti. Tapi karena memang masih dalam bentuk apa namanya, belum pasti ya, misalnya masih wacana, jadi belum, misalnya masih akan dibicarakan lebih pasti lagi. Kemudian tahapan apakah Juni, masih draft ya rancangannya. Tahapannya kalau sudah fix kita akan sampaikan itu. Kalau masih draft-draft itu kan kita rasanya masih ada yang terjadi perubahan. Masih belum pasti. Itu ya kalau misalnya terkait dengan tahapan. Perannya penting ini Bakohumas ya. Iya. Iya. Karena kalau nggak sampai informasi ke warga, ke masyarakat, Bisa bias ya. iya benar bisa bias. Terus KPU juga jadi banyak noten komen-komen netizen ya, yang negatif jatuhnya. Nah itu dia tadi mengarah ke situ supaya jangan terjadi. Oke, ini udah mau habis di penghujung nih ya. Kira-kira udah nyampe nih ya pesannya dari Bang Edi nih ya, Kak Nina ya, udah dapet ya pekerjaan dari Bakohumas yang tadinya dikenal dengan kehumasan ya. Nanti kita bakal berkelanjutan nih ngomong tentang divisi SDM Sosdikli dan Parmas dari Bang Edi sendiri di episode selanjutnya. Tapi kita mau kasih tantangan ke Bang Edi sebagai Nah penutup. ini sedap nih tantangannya nih, berdebar-debar nih kalau tantangannya nih kan. Ini surprise dari Door prize kita. ya, door prize atau surprise? Dan pas nanti ada kita minta sama ketua ya Bang ya. Nah ini ada dua nih, ada Ini dua ada kertas, dua option. Bang Edi boleh pilih. Bapak boleh pilih kira-kira mana utangnya yang mana? mau dipilih. Oke. Bang Edi mau pilih yang mana Bang? Kanan atau kiri? Ini yang ada bayangan tulisannya apa ya? Oke, kayaknya saya selalu memilih sebelah kanan. Sebelah kanan. Oke. Apa lah ini ya? Silakan dibuka. Silakan dibuka. Mudah-mudahan kategorinya boleh tunjukkan. mudah-mudahan ya. sedekah ya. Pantun. Oke. Alamak. Jadi Pantun. tantangannya Bang Edi disuruh berpantun ya pemirsa ya. Kira-kira Bang Edi jago nggak nih berpantun? Kalau jago kita jodohkan sama Telangkai Wedding ya. Kalau tak bisa cemana? Ki? Bisa lah Bang. Ini kan Pantun. untuk Kalau nggak bisa bukan pemirsa. sebelah satu lagi ya. Jangan. Pilihannya sama kok Pak. Boleh Yang langsung kedua juga tetap pantun. diambil ya. Pantun ya. Oke, disiap-siap Bang Edi. Iya. Yang ringan-ringan aja biar warga Medan terhibur sama Bang Edi ya. Iya ya, apa pantun? Masalah pantun berpikir juga. Pantun yang agak mikir pantun apa ya? Gak apa-apa Bang, pakai buah-buahan juga boleh. Jalan-jalan ke kota Medan. Sip. Jangan lupa singgah di Sambu. Oke, sip. Datanglah ke KPU Medan Oke. Cakep. supaya paham tentang pemilu. Yeay! Akhirnya ya Saya Bang Edi. bersaja. Akhirnya Terima Bang kasih. Edi dapat nilai bahasanya 9 ya Bang ya, berpantun. Oke. Ya sama-sama pantun rupanya. Jadi pemirsa Kira tadi nyanyi. kita ngerjain Bang Edi ya pemirsa ya. Dua-duanya ini itu hasilnya pantun. Tuh kelihatan ya, hasilnya dua-dua pantun. Bang Edi kena jebakan Batman. Oke, pemirsa kita di ujung acara. Terima kasih nih buat Bang Edi yang udah datang Sama-sama, ke Ki. podcast KPUM. Kita berdua senang ya Kak Nina ya. Mudah-mudahan nanti di episode selanjutnya Bang Edi bawa oleh-oleh kayaknya Bang ya. Iya.
Kita mau oleh-oleh. Serius. Oke, terima kasih pemirsa, terima kasih Bang Edi. Kami Sama-sama pamit. nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh yeah!